Sambil terus melihat jam, bawahan dari Shin Sung Hyun kemudian berpikir. Namaku Yang Kyung Hoon, 32 tahun, dan dikenal sebagai otak dari Guild Dog Kaebi. Sebagai Ice Master, aku harus bertanggung jawab saat Guild Master tidak ada. Tapi, dia lebih lambat dari yang kuduga. Sudah lama sejak dia masuk rumah hantu, dan menunggu lebih lama hanya akan menunda raid ini. Karena itu, aku harus menyelesaikan dungeon ini dengan kekuatanku sendiri. Namun saat Yang Kyung Hoon ingin meminta Putri Juha untuk mengikutinya, dirinya begitu terkejut karena Junho dan Putri Juha sudah memasuki wahana tersebut terlebih dahulu. Dirinya kemudian meminta Junho untuk keluar dari sana, karena kemungkinan besar terdapat original maskot di dalam. Namun Junho hanya membalas itu dengan mengatakan oke dan menyuruh mereka untuk tetap fokus, yang membuat Yang Kyung Hoon begitu terkejut karena Junho baru level 83. Yang Kyung Hoon terus mencoba untuk masuk apapun yang terjadi, karena dirinya berpikir itu adalah raid dungeon mereka, dan tidak bisa menyerahkan kepada orang lain. Akan tetapi Putri Juha terus menghalanginya, karena peraturan dari dungeon tersebut adalah tidak boleh memotong antrian, dirinya juga berkata untuk mempercayainya kali ini. Maaf, kadang Fishmaster kami memang seperti itu. Saat kau melakukan pekerjaan dengan baik, harusnya kau mendapatkan tepuk tangan, iya kan Junho? Juha, kau bilang tempat ini untuk 2 orang kan? Terlalu banyak kursi kosong jika peserta maksimalnya 2 orang. Duduk di sini mengingatkanku dengan lelang di Las Vegas. Setelah mengatakan itu, Putri Juha tiba-tiba dikagetkan dengan seseorang yang mengenakan penutup kepala berbentuk beruang duduk di sebelahnya. Bersamaan dengan itu, suara pemberitahuan terdengar. Pertunjukan akan segera dimulai, semuanya silahkan duduk di tempat duduk masing-masing. Putri Juha yang melihat di samping Junho ada seseorang dengan penutup kepala juga, dirinya langsung memberitahu Junho, namun Junho memberi isyarat kepada Putri Juha untuk diam. Benar saja, tiba-tiba seseorang dengan kepala kelinci langsung menoleh ke arah mereka berdua. Bukan hanya itu saja, semua orang yang memakai tutup kepala juga langsung melihat ke arah Junho dan Putri Juha, membuat Putri Juha sangat ketakutan hingga menendang salah satu dari mereka yang berada di depannya. Setelah itu, Junho dan Putri Juha langsung fokus melihat ke depan setelah seseorang berbicara. Halo semua. Terima kasih untuk kalian semua yang datang ke pertunjukan ini. Selamat datang di pertunjukan terbesar di Foreverland, Sky Wanderers Troupe. Jika kalian tidak ingin terkejut, kencangkan sabuk pengaman dengan erat, kami akan memperkenalkan para Killer Clown. Silahkan nikmati ini, karena mereka telah bekerja keras untuk mempersiapkannya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba tempat tersebut bergetar hebat seperti gempa. Namun, badut tadi lanjut berkata, sekarang saatnya untuk panggung terbaik. Meluncurlah. Setelah mengatakan itu, cahaya merah mulai keluar dari tempat tersebut. Kemudian sesuatu tiba-tiba keluar hingga menyebabkan ledakan besar, yang membuat semua orang yang berada di luar wahana tersebut seketika langsung terkejut, karena tiba-tiba sesuatu muncul di depan mereka. Di sisi lain, Putri Juha meminta Junho untuk jangan khawatir, karena dirinya akan melindunginya. Terlihat tempat di mana Junho dan Putri Juha terus naik sangat tinggi, dan membuat Putri Juha bertanya, seberapa tinggi tempat itu. Tetapi Junho tidak menjawab pertanyaan itu, dan berkata jika mereka pasti sudah berlatih dengan keras. Putri Juha yang mendengar itu langsung menanyakan, kenapa Junho selalu setenang itu. Junho kemudian menjawabnya dengan mengatakan, bahwa mereka tidak bisa lari dari tempat tersebut, maka dari itu, mereka harus menikmati pertunjukan itu. Putri Juha lalu menyuruh Junho untuk tetap waspada, karena itu adalah wahana terakhir dan tersulit, jika original maskot muncul, mereka harus bekerja sama untuk mengalahkannya. Junho pun mengiyakan perkataan dari Putri Juha. Setelah itu, si badut kembali mengatakan, jika selanjutnya adalah penampilan paling populer dari Sky Wanderer Troupe, eksekusi beruang. Mendengar eksekusi beruang, Junho kemudian berpikir bahwa original maskot akhirnya akan muncul.
Putri Juha sambil mengeluarkan api dari tangannya, dirinya memberitahu Junho untuk bersiap. Karena jika perlu, Putri Juha akan membakar semuanya. Setelah itu para badut mengatakan, jika sekarang adalah waktunya mereka pergi. Bersamaan dengan itu, para badut di sana tiba-tiba berubah menjadi monster beruang yang terlihat sangat menakutkan. Kemudian suara pemberitahuan kembali terdengar. Di antara para penonton yang beruntung, akan dieksekusi oleh Berry si beruang. Junho yang melihat itu kemudian berpikir bahwa mereka mirip dengan generasi Troll Demon, namun, Junho tiba-tiba menyadari sesuatu, saat mereka bilang ingin memilih penonton. Seketika itu, Junho langsung mengajak Putri Juha untuk menyerang terlebih dahulu, dan meminta Putri Juha untuk menggunakan kekuatannya untuk membakar mereka, karena dirinya akan menghabisinya dengan combo. Namun saat Junho menoleh, Putri Juha ternyata sudah diteleportasi tepat di depan monster beruang itu. Monster tersebut langsung menyerang Putri Juha, yang masih terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Junho yang ingin menolong Putri Juha, terus ditahan oleh semua penonton dengan kepala hewan di sana, yang membuat Putri Juha harus menerima serangan dari Berry si monster beruang hingga membuatnya terpental. Setelah terkena serangan itu, Putri Juha kemudian berpikir, apakah dirinya akan mati di sana. Saat kesadaran Putri Juha mulai menghilang, Junho tiba-tiba berkata, "Jika akhirnya seperti ini, untuk apa kau berjuang keras Juha? Ini tidak adil." Mendengar itu, Putri Juha kembali membuka matanya, dan terlihat semua yang ada di sana sudah membeku, termasuk Berry si monster beruang. "Oh kontraktor, apa kau yakin tidak akan menyesali keputusan ini?" "Menyesal? Aku tidak ingin menyesal, itu sebabnya aku melakukan ini. Aku bisa melindungi mereka, aku bisa menghentikan monster itu. Jika saja aku tidak takut mengungkap kemampuanku. Menyedihkan, aku lupa apa yang paling penting selama ini. Bahkan jika seluruh dunia terlalu takut untuk bertindak, aku harus bergerak." Setelah itu, Junho kemudian memukul monster beruang itu dengan sangat keras, yang membuat monster itu terpental mundur. Akan tetapi, Berry si monster beruang langsung bangkit, dan langsung menahan serangan Junho dengan tinjunya, hingga membuat ledakan besar yang membuat tempat di mana mereka berdiri hancur. Berry nampak sangat marah karena hal itu, sedangkan Junho yang melihat Putri Juha tidak sadarkan diri, dengan cepat berlari untuk menyelamatkan Putri Juha. Sementara itu, semua orang termasuk Shin Sun Hyun yang ada di bawah menyadari, bahwa wahana yang mereka lihat sebelumnya akan runtuh. "Buktikan padaku, bahwa penilaianku benar, layar Seo Junho," ucap Shin Sun Hyun. Di sisi lain, Junho berhasil meraih Putri Juha sebelum jatuh, namun, Berry yang melihat itu langsung berlari mendekati mereka berdua yang sedang terjatuh bersama. Junho yang melihat itu seketika mengaktifkan skill Darkness dan juga Frost-nya untuk menyerang Berry. Terlihat serangan Junho langsung melesat dengan cepat, menusuk semua anggota tubuh Berry si monster beruang, hingga menyebabkan ledakan kristal es berwarna biru hitam yang sangat indah. Shin Sun Hyun yang melihat dari bawah begitu takjub, dengan keindahan kristal es tersebut. Sementara itu, player yang lain berlari menjauhi tempat itu untuk menyelamatkan diri dari reruntuhan yang jatuh. Sementara itu, Elsa menyuruh Junho untuk hati-hati, sambil dirinya membuat pijakan dengan skill Frost-nya, untuk membantu Junho yang terjatuh bersama Putri Juha. Kemudian Junho dengan cepatnya turun memanfaatkan pijakan yang dibuat oleh Elsa, dan saat sampai di bawah, Shin Sun Hyun sudah menunggu mereka berdua. "Junho, maafkan aku meninggalkanmu, padahal aku bilang akan melindungimu," ucap Putri Juha. "Kita menang Juha, bertahanlah, karena kita telah menang," saut Junho. Shin Sun Hyun kemudian mendekati Junho dan Putri Juha sambil berkata, bahwa misi telah selesai, dan bertanya apakah target sudah dieliminasi. Mendengar itu, Junho kemudian mengatakan, bahwa itu sudah ditangani, namun Putri Juha atau Kapten Gong terluka parah. Akan tetapi, tiba-tiba Shin Sun Hyun berlutut dan mengucapkan terima kasih kepada Junho,
karena dirinya telah menyelamatkan anggota guild mereka. Junho pun kemudian menanyakan, apakah ada korban dalam raid tersebut. Shin Sung Hyun pun menjawab pertanyaan Junho dengan mengatakan, jika ada 24 player yang luka ringan, dan 7 luka parah. Setelah itu dirinya berkata, bahwa mereka telah berhasil membersihkan dungeon itu tanpa satupun kematian. Shin Sung Hyun kembali berterima kasih kepada Junho, disertai sorakan gembira semua player yang ada di sana. Gasman kemudian mendekati Junho, mengatakan bahwa dirinya pikir dirinya akan mati. Junho kemudian menyuruh yang ada di sana untuk cepat memanggil Hyewon. Gasman pun memberitahu Junho, jika Hyewon sudah pergi untuk mengambil posien. Elsa yang melihat itu sangat senang, karena mereka semua bisa selamat. Setelah itu, mereka pun mendapatkan rewardnya, dan Shin Sung Hyun menyuruh Kyung Hun untuk membuka reward tersebut. Namun saat Kyung Hun mendekati kotak reward tersebut, tiba-tiba kotak itu mengeluarkan boneka badut yang cukup besar hingga membuat semua orang terkejut. Kyung Hun pun lantas bertanya, apakah raidnya belum selesai? Namun, boneka badut itu seketika mengeluarkan banyak sekali koin emas tepat di depan Kyung Hun. Melihat itu, semua player lantas langsung tersenyum, karena mereka juga menyadari bahwa raid dungeon tersebut telah berakhir. Keesokan harinya, Shin Sung Hyun yang memimpin raid tersebut kemudian berkata, saat keluar dari sini, yang terluka harus langsung dibawa ke unit medis, dan para kapten mulai bagikan rewardnya. Yang lain bisa istirahat sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Junho yang melihat kepemimpinan Shin Sung Hyun kemudian mengatakan, bahwa itu sangat terorganisir, dan mengatakan kalau guild besar memang berbeda. Putri Juha kemudian mengatakan, bahwa tentu saja seperti itu, karena mereka adalah salah satu dari Big Six. Sambil melihat ke arah Shin Sung Hyun, Junho kemudian berpikir, aku mengerti kenapa orang-orang menyebut Shin Sung Hyun The Bogeyman. Sepanjang raid dungeon, kepemimpinannya yang stabil memperkuat posisi Dokkaebi Guild. Namun, saat Junho sedang memikirkan itu, tiba-tiba Putri Juha memanggilnya dan berkata, aku akan menyimpan rahasia tentang skill Ice-mu. Kau melihatnya? Saut Junho, dan lanjut berpikir. Jadi dia cuma melihat skill Frost, syukurlah. Setelah itu, Shin Sung Hyun mengatakan kerja bagus ke semuanya, dan langsung mengaktifkan skill telepotnya untuk memindahkan dirinya dan Junho ke suatu tempat. Apa maksudnya ini? Tanya Junho kepada Shin Sung Hyun. Kau bisa menipu dunia, tapi tidak bisa menipuku, player Seo Junho. Mendengar itu, Junho kemudian menanyakan apa maksud Shin Sung Hyun dirinya menipunya. Shin Sung Hyun pun lanjut berkata, sebagai seorang guild master, tak banyak orang yang kukagumi, tapi, kau adalah seseorang yang ingin kutemui setidaknya sekali. Spectre, mendengar itu Junho seketika langsung terkejut dan berkata, apa maksudmu? Aku bukan Spectre. Aku tak tahu kenapa kau berpikir seperti itu. Itu reaksi yang diharapkan. Secara resmi kau adalah perwakilan Spectre, tapi kenapa Spectre butuh perwakilan? Dia bertarung sendirian sebelum bertemu dengan 4 hero, dan apa dia benar-benar butuh perwakilan setelah dia kembali? Mungkin saja dia perlu adaptasi dengan dunia 25 tahun kemudian, tapi yang aneh itu kau, Seo Junho. Seseorang yang menyelesaikan Cave of Trials sampai akhir, melawan Kobold Army sendirian. Seorang player kuat yang muncul entah dari mana, dan juga seorang player yang tak pernah membuat satu kesalahan pun. Waktu kebangkitan Spectre dan debutmu sebagai player sangat sinkron, bukankah lebih mencurigakan kalau tak ada yang mempertanyakan hubungan antara kalian berdua? Melihatmu bertarung tadi membuktikannya. Aku tak bisa melihat jelas dalam gelap, tapi itu jelas elemental skill, dan aku rasa itu adalah Watchword of Darkness milik Spectre. Jadi, Shin Sung Hyun, satu-satunya bukti yang kau punya tentang kemampuanku, hanyalah sekilas pandang di langit malam. Mendengar itu, Shin Sung Hyun sambil mengeluarkan sesuatu dirinya berkata, itu mungkin tidak cukup,
Dan apakah kau ingat pulpen ini? Ini adalah pulpen yang kau pakai untuk menandatangani kontrak, namun ini bukan pulpen biasa. Ini adalah artefak yang bereaksi terhadap kemampuan elemental. Junho pun menatap Shin Sung Hyun sambil berpikir, jika Shin Sung Hyun adalah orang yang sangat teliti. Kemudian Junho sambil duduk dirinya berkata, Shin Sung Hyun, mulai sekarang, tolong simpan semuanya sebagai rahasia. Bersumpahlah atas nama Nine Heavens dan Dokkaebi. Shin Sung Hyun pun menerima permintaan itu, dirinya kemudian mengucapkan sumpah atas nama Nine Heavens dan Dokkaebi untuk menjaga rahasia Junho. Mendengar itu, Junho mengatakan, jika itu sudah cukup dan dirinya kemudian berterima kasih. Di sisi lain Elsa begitu terkejut dan bergumam. Apakah kontraktor bakal mengungkapkan yang sebenarnya? Apa kamu akan menunjukkan Watchword of Darkness? Akan tetapi, Junho tiba-tiba mengeluarkan skill Frost-nya di depan Shin Sung Hyun, dan berkata kalau itu adalah skill Frost Pursuer miliknya. Apa yang kau lihat dari bawah adalah skill ini, dan dengan kekuatan ini, aku membebaskan Spectre dari es, itu sebabnya aku jadi perwakilannya. Aku perlu menjadi lebih kuat saat berinteraksi dengannya untuk membangkitkan hero lainnya. Aku bukan Spectre. Setelah mendengar penjelasan dari Junho, Shin Sung Hyun kemudian menyuruh Junho untuk menganggap percakapan itu tak pernah terjadi. Dirinya kemudian lanjut berkata, sebagai gantinya, sebagai player yang menonjol di raid ini, aku akan memberimu reward yang sesuai untukmu sebagai perwakilan Spectre. Kau pernah dengar tentang Sage of Heavenly Star Tower? Seorang player yang melihat esensi dari segala sesuatu, dan memprediksi masa depan dengan akurasi luar biasa. Banyak yang mengantri untuk menerima pengetahuannya, bahkan para guildmaster dan ketua asosiasi player harus menunggu berbulan-bulan untuk menemuinya. Apa yang kuberikan padamu ini adalah surat rekomendasi untuk bertemu dengannya. Dengan ini, kau bisa bertemu dengan Sage kapan saja yang kau mau. Datanglah dan temui dia, player Seo Junho. Beberapa hari kemudian, terlihat Junho sedang menemui Graham. Kau masih hidup? Kukira kau sudah mati saat perjalanan kemari, ucap Graham. Maaf, aku terjebak dalam banyak masalah. Graham, bisa jelaskan tentang equipment-nya, ucap Junho. Tentu saja, pertama-tama ini senjata yang buas, Great Sword 2 tangan sepanjang 2 meter, dilengkapi dengan Chain Sword dengan 32 rotating blades durabilitas tinggi. Lihat saklar pengaman di dekat crossbow, lepaskan dan masukkan mana untuk mengaktifkannya, lalu, cukup tarik tuasnya. Ini lebih berat dari yang kubayangkan, tapi aku suka berat, panjang dan desain pedang ini. Untuk seseorang yang terlihat lebih kurus dari Kim Woo Jong, kau cukup bisa menanganinya. Cobalah lepaskan pengaman, lalu masukkan mana, namun hati-hati, jangan menariknya terlalu keras, tarik perlahan. Mendengar itu Junho pun kemudian melakukan apa yang Graham suruh, dan terlihat gerigi dari pedang tersebut berputar layaknya sebuah gergaji mesin. Junho pun tambah bersemangat untuk senjata berikutnya yang dibuat Graham. Setelah itu, Graham menunjukkan sebuah tombak yang terbuat dari logam langka yang berada di puncak Del Ice, yaitu Mithril Ice. Junho sangat terkesan dengan tombak tersebut, karena terlihat seperti dragon yang terbuat dari es. Setelah itu, Graham bertanya kepada Junho, apakah dirinya yakin bisa menggunakan itu, karena bagi orang biasa, menyentuhnya saja bisa membekukan darah dan langsung membunuh mereka. Akan tetapi, Junho tidak mendengar itu dan langsung menyentuh tombak tersebut, yang membuat Graham seketika marah, dan mengatai Junho bodoh karena tidak menggunakan sarung tangan pelindung. Namun Junho tetap meraihnya, yang membuat tangan Junho seketika membeku. Ini memang dingin, dan sudah lama sejak aku merasakan dingin seperti ini, tapi sekarang, ini bukan masalah, ucap Junho dalam hati. Bersamaan dengan itu, suara sistem muncul. Cold Resistance sedang menahan dingin. Frost Skill sepenuhnya menguasai dingin. Setelah itu, Graham bertanya kepada Junho,
apakah dirinya merencanakan perang, dengan memintanya membuat senjata sebanyak itu. Aku berencana untuk menang, bahkan jika kau kalah, kau tidak akan matikan, Seo Junho. Tentu saja, dengan senjata yang kau buat, bagaimana aku kalah? Beberapa hari telah berlalu, Junho pun telah tiba di Portland bersama Gilbert. Jadi, yang satu ini dibuat oleh dwarf. Kau benar Gilberto, katanya di tangan yang tepat, itu bisa mengubah medan perang. Mengubah medan perang iya, tapi ini terlalu ringan. Apa kau lebih suka senjata yang lebih berat? Tanya Junho. Tidak juga, aku hanya terbiasa dengan berat senjataku yang biasa, jawab Gilbert. Berhenti mengeluh dan tembak saja, kau terlalu banyak bicara. Baiklah, ucap Gilbert sambil bersiap menembakkan senapannya. Setelah itu, Gilbert langsung menarik pelatuknya hingga membuat getaran dan suara cukup keras karena efek dari tembakan tersebut. Senjata ini jelas butuh peredam suara, gumam Gilbert. Junho yang melihat kekuatan tembakan milik Gilbert kemudian menanyakan, apa yang dirinya tembak. Gilbert lalu menjawab, bahwa dirinya menembak ayam, yang membuat Junho kembali bertanya di mana ayam yang Gilbert maksud, karena dirinya tidak melihat itu. Mendengar itu, Gilbert kemudian lanjut berkata, itu cuma permainan kecil para sniper. Senjata ini menggunakan manaku untuk memperkuat gaya rotasi peluru. Benarkah? Itu mirip dengan skillmu kan? Ya, dengan senjata ini, aku bisa memperkuat amplifikasinya, dan mungkin ini benar-benar bisa mengubah medan perang. Namun tiba-tiba Gilbert bertanya kepada Junho, apakah Frost Queen berada di sana? Junho pun menjawab dengan mengatakan, jika Frost Queen sedang bersamanya. Setelah itu, Gilbert lanjut berkata, aku tidak pernah bertanya kenapa kau bersama dengan monster yang membekukan kita. Frost Queen, bersyukurlah anakku masih hidup. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, dan jika kau mengkhianati kami. Namun sebelum Gilbert menyelesaikan perkataannya, Junho menyelanya dengan berkata, berhenti mengintimidasinya, karena Frost Queen yang dulu sudah aku kalahkan, sekarang dia terlahir kembali sebagai spirit level rendah. Sejak aku bangun, dia sudah banyak membantuku. Memang, aku lebih lemah dari sebelumnya, tapi saat ini, dia adalah sekutu yang bisa kupercaya sama seperti kalian. Aku tidak akan memintamu untuk mempercayainya, cukup awasi dia. Jika kau berkata begitu, maka aku punya satu pertanyaan. Kenapa kau bersikeras hanya satu orang yang bisa bertarung hari itu? Namun Junho tidak menjawab pertanyaan itu dan langsung mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, jika Skaya telah tiba. Benar saja, Skaya tiba-tiba muncul dan langsung menyapa mereka berdua. Aneh, aku langsung teleport begitu merasakan kehadiran Queen. Frost Queen, dia baru saja pergi. Kenapa? Apa ada hal mendesak? Mungkin dia tidak suka padamu, bukankah itu jelas? Kau cemburu dengan hubunganku dengan Queen. Aku tidak tertarik dengan seseorang yang mencuri 26 tahun hidupku, walaupun aku sudah dengar, kalau dia sudah terlahir kembali sebagai spirit, pokoknya aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Namun saat mereka sedang meributkan itu, tiba-tiba Junho berkata, sudah cukup bicara, mari kita bahas rencananya, dan dengarkan baik-baik. Sekitar seminggu lagi, dua grup dari Vian Association akan datang ke sini, dan salah satunya dipastikan adalah Pride yang kita lawan saat menyelamatkan Arthur. Apa kita tahu siapa grup satunya? Tanya Gilbert. Mendengar itu, Junho kemudian lanjut berkata, belum, kita belum tahu tujuan mereka juga. Jadi saat pertarungan dimulai, kita akan berpencar dan bertarung secara terpisah. Tetap pada peran masing-masing. Gilberto, kau akan menembak dari menara jam, dan Skaya, fokus pada disruptive magic. Mengerti? Lalu bagaimana denganmu Junho? Aku akan menyusup di kerumunan di kota, dan begitu aku mengetahui tujuan mereka, aku akan menghentikannya. Kau selalu mengambil peran yang paling berbahaya. Aku adalah ancaman paling besar bagi mereka, selain itu,
beberapa orang menganggap kita sebagai peninggalan masa lalu. Bukankah sudah waktunya mengingatkan mereka siapa kita sebenarnya? Kau benar, sudah waktunya kita menyadarkan para banjingan itu. Memang, bagi mereka sudah 26 tahun, tapi bagi kita hanya beberapa detik. Jika kita berhasil dalam misi ini, kita bisa menargetkan jantung Vien Association. Namun, Gilbert yang menyadari bahwa kaleng minumannya sudah dilubangi oleh Junho seketika langsung marah.